Perayaan Nyadran atau petik laut di Desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sonhorek di Sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sonhorek senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sonhorek ini miring dan akhirnya membuat peralatan sonhorek jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sonhorek terjun ke sungai. Horiknya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horiknya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget, terus berpencar itu akhirnya tidak seimbang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian akibat jatuhnya seluruh alat sonhorek ke sungai mencapai 75 juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Diduga kurang bisa menguasai kemudi saat kecepatan tinggi, mobil sedan yang dikemudikan seorang wanita mendadak menabrak sebuah truk trailer yang terparkir di bahu jalan tol tepat di kilometer 750 tol Surabaya Gempol. Tidak hanya truk trailer, mobil yang oleng ke kanan juga menabrak sebuah truk tangki air yang melaju searah di lajur kanan dan akhirnya berhenti di pinggir truk yang ditabraknya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun pengemudi mobil sedan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara dampak dari kecelakaan itu, arus lalu lintas tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo sempat terhambat sekitar 1 jam. Itu ada satu unit sedan sport yang melaju di jalur kiri, namun karena kurang konsentrasi mengarah ke bahu jalan, sehingga terjadi benturan pada bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan. Akibat benturan itu, satu unit Honda Civic atau satu mobil sport dimaksud terpental mengarah ke kanan sehingga berbenturan dengan satu unit truk tangki yang berjalan atau yang melintas pada saat yang bersamaan di jalur yang sama. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, bangkai ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polderek Jasa Marga, sementara kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Sebuah mobil menabrak pagar sekolah di SD Negeri Celapar, Karangkayam, Kebumen. Sopir melaju dengan kecepatan tinggi. Pelaku turun dan marah-marah serta mengamuk saat ditenangkan warga, bahkan merusak kendaraan yang melintas di lokasi. Nggak jelas pakai kayu, siapapun yang lewat pasti diamuk. Jadi kayak gitu, Mas. Dan setelah itu karena membahayakan kita berhentikan pakai tambang. Karena kalau pakai orang itu nggak bisa, nggak mampu lah. Dari hasil pemeriksaan sementara, sopir diduga mengendarai mobil di bawah pengaruh obat-obatan. Kecelakaan tunggal di depan SD yang menabrak gerbang SD Celapar. Terus mobil oleng menabrak tanggul depan SD Celapar, disinyalir karena mungkin minum obat-obatan jenis Maxstream. Saat kejadian, proses belajar mengajar di sekolah sudah selesai sehingga tidak ada korban atas peristiwa ini. Sementara pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi jalan berlubang memakan korban jiwa. Seorang pelajar SMK tewas akibat menghantam jalan berlubang di Matraman Raya, Jakarta Timur. Korban terpental dari motornya sejauh 5 hingga luka parah di bagian kepala.
Tangis histeris pecah saat seorang ibu melihat jasad anaknya yang merupakan pelajar sekolah tewas di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi tadi. Korban tewas usai sepeda motor yang kendaraannya menabrak jalan berlubang saat hendak berangkat sekolah. Akibatnya, korban terpental sejauh 5 meter dan terluka parah di bagian kepala. Usai kejadian, petugas langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke RS Polri Kramat Jati. Dari pertama awal jadi dia ikutin recovery 2, ikutin recovery ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, hilang keseimbangan, jatuh langsung, nusuk gini palanya. Lawan? Iya dong, sendiri. Yang putih ini, bukan. Dia kencang bawahnya. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan-jalan yang berlubang, khususnya di Jalan Matraman Raya, karena telah terjadi kecelakaan dan memakan korban jiwa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah pelajar SMK yang tewas akibat menghantam jalan berlubang di Matraman Raya, Jakarta Timur dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Orang tua korban pasrah melihat putra keduanya telah tiada. Jenazah Aldi Surya Putra, siswa kelas 11 SMK yang tewas akibat menghantam jalan berlubang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Korban terpental dari motornya sejauh 5 meter. Kecelakaan mau terjadi saat korban berangkat sekolah. Lebih lanjut, jenazah korban akan dibawa ke rumah duka di Jalan Manggarai Utara 2, Jakarta Selatan. Sekolah, kebetulan kan posisi sendiri atau sendiri? Oh, sendiri. Memang setiap hari tuh bawa motor gitu? Ya, setiap hari ya bawa motor sendiri. Biasanya kan sebelum dia punya motor kan memang saya yang nganterin. Cuman kan karena memang katanya dia mau memandiri, yaudah dia beli motor. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Sheina Lashira Samaradiani, bocah berusia 6 tahun yang meninggal akibat tertabrak mobil di Singapura. Jenazah Sheina dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Puluhan keluarga dan kerabat dekat mengiringi jenazah Sheina menuju peristirahatan terakhir. Teman serta keluarga turut memberikan dukungan moral kepada ayah korban. Prosesi pemakaman berjalan khidmat dengan iringan doa dari para pelayat dan keluarga. Isak tangis tak henti-hentinya terdengar selama proses pemakaman usai dimakamkan. Ayah korban masih tidak menyangka akan kehilangan putrinya, tak kuasa membendung kesedihannya. Sheina meninggal dunia setelah dirinya dibawa ke rumah sakit usai tertabrak mobil di kawasan Chinatown, Singapura pada hari Jumat pekan lalu. Sementara sang ibu dikabarkan dalam keadaan kritis. Mengutip dari The Straits Times, kecelakaan melibatkan sebuah mobil dan 2 pejalan kaki yang diantaranya adalah Sheina dan juga ibunya di sepanjang South Bridge Road. Saat ini pelaku yang merupakan seorang wanita berusia 38 tahun telah diamankan oleh kepolisian Singapura. Pemirsa, tidak terima ditegur main drum siang dan juga malam. Bapak dan anak di Cengkareng, Jakarta Barat nekat menganiaya tetangganya. Akibatnya korban terluka di bagian kepala, tangan dan juga kaki. Heboh, seorang pria dianiaya tetangganya di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tak berkutik, dicekik pelaku. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya melerai. Namun pelaku lain menendang korban di bagian kepala. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki hingga harus dirawat di rumah sakit. Dari keterangan warga, konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara alat musik drum selama berbulan-bulan. Pihak RT dan RW sudah menegur namun tak dihiraukan. Tetangga akhirnya menegur langsung hingga terjadi cekcok dan berujung penganiayaan. Kasus ini sudah dilaporkan warga ke polisi dan memviralkannya ke sosial media. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 pelajar berboncengan satu motor diduga menyiram air keras ke pelajar lainnya di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Akibatnya 2 pelajar terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Detik-detik aksi 3 pelajar SMA saat akan melakukan penyiraman diduga air keras kepada 3 pelajar lainnya di Jakarta. Mereka selanjutnya menyiramkan cairan tersebut kepada pelajar lain dan langsung kabur. Ketika korban panik dengan aksi penyerangan yang terjadi tiba-tiba itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengaku telah menerima laporan dari orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kedua mata. Sementara rekannya yang di tengah, seragamnya hangus terbakar. LP tersebut sudah ditangani oleh Sat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk korban sendiri ada luka atau cedera di bagian mata yang sempat ditangani di rumah sakit, kemudian tapi saat ini sudah kembali ke rumah. Namun mengingat dari keadaan korban sendiri masih belum siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Saat ini polisi mengejar ketiga pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Pemirsa, kasus satu keluarga tewas diracun di Warakas, Jakarta Utara ternyata pembunuhan berencana. Mirisnya pelaku yang tak lain adalah anak kedua korban yang dendam karena merasakan diperlakukan berbeda. Permudahlah. Ya Allah. Bak sebuah sinetron. Pria ini menangis histeris melihat keluarganya disemayamkan di peristirahatan terakhirnya. Warga dan polisi berhasil dikelabui pria ini yang awalnya diduga menjadi korban selamat dari kasus pembunuhan satu keluarga yang tewas dalam rumah kontrakan di Jalan Warakas 8 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Polisi berhasil mengungkap kasus ini. Tak disangka, anak ketiga dari keluarga nahas ini merupakan dalang dan eksekutor pembunuhan keluarganya. Dari pengakuan tersangka, pelaku dendam dan sakit hati karena merasa sang ibu memperlakukannya berbeda dari saudara-saudara lainnya. Aku sudah merencanakan dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific dan investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2026 ditemukan 3 orang satu keluarga ditemukan tewas lemas di dalam rumah kontrakannya. Warga digemparkan dengan tewasnya Siti Solihah, 50 tahun, dan 2 anaknya, Afiah, 27 tahun, dan Adnan Abrar, 13 tahun di dalam rumah kontrakannya. Saat ditemukan, ibu dan 2 anak ini diduga tewas keracunan karena keluar busa dari mulut dan ada ruam merah di tubuh mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bermodalkan kartu sakti, Ibu Bayangkari pamer lolos dari razia polisi. Video tersebut viral dan menuai kecaman dari warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang Ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi kok lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh,
Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan, ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang, jadi aman. Kita los. Guys, ada razia guys. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ria Vera Andriani, istri dari Bribka Rahmat Wayansan. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akibat diguyur hujan deras, 3 kios dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat ambruk terbawa longsor. Longsor terjadi akibat tanah tergerus aliran sungai. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi ambruk terbawa longsor. Seluruh isi bangunan termasuk perabotan yang ada di dalam warung rusak tak bisa diselamatkan. Diduga longsor setinggi 14 meter dengan panjang 12 meter ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga saat hujan deras dengan intensitas tinggi membuat struktur bangunan tidak stabil. Petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung membantu mengevakuasi material bangunan yang terbawa longsor. Setelah hujan deras itu selesai, selang berapa jam, tiba-tiba tanah ini ambruk. Untuk posisinya langsung ambruk ke bawah dan hanya bagian belakangnya aja gitu yang kena ambrol. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian kios dan warung dalam kondisi kosong. Sementara para pemilik yang berada di dalam bangunan langsung keluar saat mendengar suara retakan sebelum bangunan runtuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Siap. Pemirsa, bencana tanah bergerak memunculkan masalah baru. Warga harus berpindah tempat tinggal. 464 rumah warga di Tegal, Jawa Tengah harus berpindah karena rusak akibat tanah bergerak. Warga pada Sari, Tegal, Jawa Tengah beramai-ramai mengevakuasi barang perabotan ke tempat yang lebih aman. Ada yang mengungsi ke rumah kerabat maupun tetangga di desa lain. Ini dilakukan setelah 464 rumah warga rusak berat akibat bencana tanah bergerak. Warga menantikan relokasi ke hunian sementara yang dijanjikan pemerintah. Selamatan kan, yang kalau yang nggak bisa diselamatkan ya ditinggal, udah nggak bisa diambil nih. Kondisi rumahnya jenengan seperti apa sih Pak? Kalau rumah saya pribadi udah. Pemkab Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan 5 hektar lahan perhutani di Desa Capar atau Debak Wangi untuk pembangunan hunian sementara. Kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat huntara, hunian sementara. Itu rencananya apa Pak? Segera. Lebih lanjut, Ketua Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pandeglang Selatan kembali terjang banjir mengakibatkan ribuan warga terdampak. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga lebih dari 1 meter. Evakuasi di area banjir, tepatnya Kampung Rengas. Warga Desa Ceterep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dievakuasi menggunakan seutas tali melewati banjir berarus deras dari rumah mereka yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih.
Banjir diduga terjadi akibat meluapnya Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan hingga fasilitas umum. Dan informasi dari 4 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kabupaten Subang. Dan jumlah keseluruhannya 10 desa dan kurang lebih jumlah jiwanya 1.500 kakak. Berdasarkan data sementara dari BPBD Kabupaten Pandeglang, 10 desa dan 932 kepala keluarga di 4 kecamatan terdampak banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator, serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar. Dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Jika pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK kita ini dibesarkan dalam demokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, ratusan petugas gabungan dari Pemkot, Polres dan Kodim Jakarta Selatan juga dikerahkan untuk membersihkan bantaran Kali Ciliwung, Wali Kota Jakarta Selatan. 2 unit alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur yang mengendap di dasar Sungai Ciliwung. Selain Sungai Ciliwung, beberapa kali penghubung juga menjadi target untuk dinormalisasi sebagai antisipasi banjir di Jakarta Selatan. Ya tentunya saya kan udah menginstruksikan sejak bulan lalu ya, Selasa, Jumat, Minggu kerja bakti massal, sebulan sekali skala besar. Dan kemarin Anda lihat kan, di mana-mana kan media naiknya ke wilayah lain. Selatan boleh dikatakan alhamdulillah, bukan kita bangga, bukan, artinya yang kita lakukan hasilnya berdampak sekali, termasuk normalisasi. Dari awal kan kami melakukan 6 bulan lalu kan normalisasi, pengurukan sedimen-sedimen. Gerakan Jakarta Bersih ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di wilayah Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi ini merupakan respon dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Minggu pagi, ratusan petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan kegiatan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan maupun area taman. Selain itu, petugas juga membersihkan Danau Sunter Papanggo dari sampah yang didominasi plastik dengan menggunakan perahu. Kegiatan ini sebagai upaya meminimalisir dampak banjir, menjaga keasrian lingkungan dari sampah, dan merespon perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Bahaya sampah ini sangat merugikan untuk kita semua, karena bisa membawa bencana, termasuk juga salah satunya banjir. Jadi sesuai dengan petunjuk dari perintah dari Bapak Presiden bahwa kita terus melaksanakan kegiatan pembersihan ini agar menjadi asri. Hari ini bendungan ya termasuk sungai-sungai di beberapa tempat juga sedang kita bersihkan dan mudah-mudahan ke depan walaupun curah hujan tinggi ya kita bisa minimalisir di mana akan terjadinya bencana banjir atau genangan air yang akan mengganggu aktivitas warga masyarakat.
Selain di Jakarta Utara, kegiatan gerebek sampah juga dilakukan serentak di 13 titik, yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Anda masih di Sido Sore, pemirsa. Boratua Silalahi akhirnya menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanpa sensor. Usai KIP mengabulkan seluruh permohonannya. Ya pemirsa, gembira dan puas inilah yang tampak di wajah Boratua Silalahi usai menerima salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti yang terlihat, tak ada lagi elemen yang ditutupi dalam dokumen yang digunakan Jokowi untuk pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019 hingga 2024. Usai menerima dokumen tersebut, Boratua memutuskan untuk membagikannya ke publik untuk diteliti dan sebagai alat diskusi. Ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Ya. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya, seperti itu. Jadi nanti silakan nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh seperti itu. Iya ya, bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka. Yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya temukan. Ya pemirsa, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kabarnya sudah diterima tanpa sensor. Apakah informasi ini akan kembali tersohor atau polemik keaslian ijazah malah meningkatkan daya gedor? Lantas, apakah salinan ini memastikan keaslian ijazah sebagai indikator? Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Boratua Silalahi, penggugat sengketa informasi publik ijazah Jokowi, dan Andi Aswan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Selamat sore, abang-abang semuanya. Sore, Bang Kevin. Sehat-sehat, Kevin. Amin, amin. Sehat-sehat selalu, Abang. Ya, saya mau ke Bang Boratua terlebih dahulu. Ini kami mendapatkan informasi Anda baru siang tadi ini mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanpa sensor. Memang selama ini disensor banget ya, Bang Boratua? Ya, benar. Kita dikasih, tapi 9 item itu disembunyiin, disensor, ada yang dihitamin, ada yang dihapus. Sehingga kita tidak tahu apa isinya. Seperti itu, Bang Kevin. Oke, yang Anda lihat, yang Anda terima saat ini, apa yang berbeda? Apakah Anda sudah mungkin meneliti secara singkat terlebih dahulu? Bisa ditunjukkan kepada kami? Ya. Oke. Mungkin kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Silakan. Dijelaskan, Bang. Jadi, ini tampak semua kelihatan ya. Dulu kan di sini ada tanda tangan ditutupin, nama Surakarta, tanggal lahir juga ditutupin, ada 9 item ditutupin. Nah, terutama yang di pejabat yang meleges ini. Ya. Nah, di sekarang ini sudah tampak jelas ini. Jadi 4 yang 3 titik engkrup ya kan? Itu kan sifatnya tanda tangan tuh otentik ya. Jadi
sangat susah ditiru orang ya. Jadi kita ingin meneliti sebenarnya apakah tanda tangan itu sama dengan ijazah yang ditandatangani orang yang sama, atau ijazah yang dileges oleh orang yang sama di tahun yang sama. Seperti itu, Bang Kelvin. Oke, tapi menurut Anda mungkin secara Anda melihat saat ini itu ijazah asli atau tidak kira-kira, Bang? Saya itu berhipotesis itu ijazah. Hipotesis saya ijazah tidak ada, bukan asli atau tidak. Artinya ada satu tahap ontologis dulu yang saya harus jawab, yaitu ketiadaan itu. Nanti begitu hipotesis saya bilang ada, maka kita masuk ke tahap berikutnya, asli atau tidak, kan gitu kan? Seperti itu. Jadi sekarang ini penelitian saya dalam rangka membuktikan dulu apa benar ijazah itu ada. Oke, Bang, Makanya sorry. saya mulai dari ujungnya, dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan ke KPU. Oke, Bang Bonatua, saya izin boleh ditunjukkan lagi karena Anda menyatakan ada 9 elemen yang sempat ditutupi sebelumnya. Boleh ditunjukkan lagi, saya ingin mengkonfirmasi secara langsung, bisa? Boleh, tak? Ya, salah satunya ada nomor kertas ijazah di salah satu elemennya. Betul ada sekarang di situ, Bang? Iya. Ya, pemirsa ini Anda bisa saksikan. Iya, pojok atas ya. Saya izin baca, Bang Bonatua. Pemirsa Anda bisa saksikan. Abang bisa ditunjukkan lagi, saya ingin membaca secara langsung. Boleh. Ya. Boleh. Oh gitu, ya baik. Oke. Ya pemirsa, ini ada keterangan nama universitasnya, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, ada ijazahnya di sana. Kemudian ada keterangan telah lulus dan sebagainya. Kemudian ada tanda tangan di kiri bawah. Namun saya tidak bisa berbicara secara detail, namun nampaknya ada sisi sebelah kiri bawah ada tanda tangan rektor dan sisi sebelah kanan tanda tangan dari dekan kampus Universitas Gadjah Mada. Ada fotonya, ini fotonya jelas seperti yang tersebar di media sosial ya, Bang Bonatua? Ya. Oke, Bang Bonatua, tadi ada 9 elemen yang Anda juga sempat sampaikan, diantaranya ada nomor kertas ijazah, nomor ijazah, tanggal lahir, tanda tangan, dan sebagainya. Berarti dapat dipastikan 9 elemen yang sebelumnya ditutup sekarang sudah terlihat. Ya, sudah full terbuka semua. Artinya informasi yang ada di sumber ijazah fotokopi ini 100% sudah pindah ke fotokopi. Baik. Saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, nampaknya mirip dengan apa yang tersebar di media sosial. Apakah setuju dengan ini? Ya, betul. Artinya begini, ijazah asli ini kan ijazah salinan fotokopi yang direalisir ya oleh pihak berwenang, yaitu Universitas Gadjah Mada. Artinya ini dikatakanlah asli gitu, karena ini fotokopi dari aslinya dan kemudian dilegalisir oleh Universitas Gadjah Mada. Apa yang tertuang di sana itu kan yang ditutup kemarin nih, pada tanda tangan ya, dan nomornya, registernya, nomor register. Kemudian ada juga yang menandakan register. Sebetulnya nggak ada masalah, sesuatu yang biasa saja, ya kan. Yang memang kalau saya sih menghargai apa yang dilakukan oleh saudara Bonatua ini, ya, yang begitu gigih untuk mendapatkan dokumentasi ini. Yang mungkin aja nanti kan bisa diupload tuh di media sosial. Siapa tahu kan subscribernya naik lagi, begitu Bonatua ya. Tapi pada dasarnya semuanya itu sama, ya. Apa yang ditampilkan di gelar perkara khusus pun itu juga sama, gitu. Jadi itu tidak sesuatu yang istimewa, begitu Kevin. Oke. Bang Andi, berarti apakah ini sama seperti yang ditelusuri atau dianalisis begitu ya oleh pihak-pihak yang saat ini sudah menjadi tersangka? Ya, kalau menurut saya kan pihak-pihak yang membuat itu kan katakanlah menilai dari kalau dari itunya, dari fontnya ya, font Times New Roman, dari foto, kemudian dari tanda tangan dan sebagainya.
pada dasarnya kan tidak bisa dibuktikan oleh mereka karena mereka tidak mempunyai ijazah pembanding dan hanya berdasarkan dari salinan fotokopi ijazah yang memang juga dari Dian Sandi dan juga ini adalah dari KPU yang bentuknya hitam putih dan pada dasarnya itu kan semua sama, tidak ada yang ditutup-tutupi untuk itu. Jadi menurut saya ini malah menegaskan kembali bahwa ijazahnya Pak Jokowi ada, ijazahnya Pak Jokowi asli karena dapat ditandatangani dan dilegalisir oleh Universitas Gadjah Mada untuk kepentingan pencalonan pada saat wali kota, pilgub, dan pilpres itu. Oke, berarti kalau yang ditetapkan itu nggak ada sesuatu yang berubah. Baik, berarti tidak ada yang salah dengan salinan yang didapat oleh Bang Bonatua ini ya, Bang Andi? Ya, kalau saya lihat sekilas ini sama. Ya, baik. Saya mau ke Bang Bonatua. Bang Bonatua, tadi Michael Sinaga menyatakan ada yang salah ketika mendapatkan salinan ijazah. Kira-kira apa yang salah ini? Jadi ini harus diinginkan dulu ya, bahwa saya juga berangkat ke KPU ini sudah punya modal dasar bahwa di kita itu, di saya juga, di Bang Michael juga sudah ada namanya ijazah fotokopi yang seperti ini tapi diperoleh dari pintu belakang istilahnya, dari yang informasi yang orang yang tepat tapi tidak pada waktu yang tepat, kan gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi mereka sepertinya punya kopekan yang menyatakan bahwa versi mereka itu berbeda dengan versi yang saya dapat dari pintu depan. Seperti itu. Jadi ada beberapa item ya yang tampak berbeda dengan versi mereka. Bang, bisa dijelaskan lebih sederhana kira-kira pintu belakang, pintu depan itu maksudnya apa dalam kasus ijazah ini? Jadi kan di KPU itu kan banyak orang ya. Yang mungkin sudah pensiun, yang kerja, yang komisioner, macam segala. Itu kan memberikan informasi yang di luar dari jurisdiksi mereka ya. Yang juga ya bisa jadi ya ada aja fotokopi atau apa yang beredar yang tanpa diminta secara resmi seperti saya. Kalau saya kan memintanya secara resmi melalui prosedur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya ini menjadi data yang tervalidasi secara hukum. Kita kan tahu bahwa hukum kita tidak mengenal bukti yang diperoleh tidak sah. Kan seperti itu, Bang. Oke, berarti menurut Anda apa yang Anda dapatkan ini, salinan ini berbeda dengan ijazah yang dimiliki oleh tim dari Bang Andi? Saya yakin ini justru yang punya bukan tim Bang Andi ya. Saya membandingkan dengan data pendukung yang dimiliki Bang Dian Sandi. Dan saya yakin sudah melalui visual saja ini sudah identik ya. Identik dengan yang diberikan oleh Bang Dian Sandi, perbedaannya cuman warna dan legesnya. Kalau yang punya versi saya itu ada legesnya. Kalau Bang Dian Sandi kan berwarna. Sehingga materinya berwarna, fotonya juga sedikit berwarna ya, sedikit. Kalau ini kan murni hitam putih karena memang fotokopi, seperti itu, Bang. Oke, Bang, kalau identik dengan apa yang di-upload dari Dian Sandi itu, berarti apa yang diteliti oleh Roy Suryo CS ini identik? Itu dia. Jadi waktu pada saat awal saya menerima fotokopi legalisir itu juga dulu waktu itu yang awal-awal saya terima tapi 9 item tertutupin, saya sudah melihat itu mirip kesamaannya. Nah begitu terbuka lagi tanda tangannya, ini ternyata identik. Tanda tangan tuh mirip ya. Artinya tim Roy Suryo RRT meneliti barang yang tidak salah, sampling mereka benar. Walaupun terkoreksi belakangan oleh KPU. Mungkin awalnya mereka salah meneliti data pendukung yang berasal dari Pak Dian Sandi. Tetapi belakangan ini setelah KPU membuka semuanya, ini jadi matching. Terkoreksi dengan sendirinya sampling yang mereka pakai untuk menguji sehingga menghasilkan kesimpulan yang dikatakanlah dituduh orang sifatnya jadi mencemarkan nama baik atau fitnah. Tapi saya sendiri selaku peneliti menemukan data mereka itu sudah terkonfirmasi dengan data yang sekunder yang saya punya dari KPU. Gitu Bang Kelvin. Saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, kalau misalkan apa yang diupload dari Dian Sandi ini identik, maka apa yang diteliti oleh tim dari Roy Suryo CS bisa dipertimbangkan? Kevin, kalau kita lihat ya, saya terima kasih nih sama Bonatua nih ya.
sudah mengatakan identik apa yang dikatakan di-upload oleh Dian Sandi ya. Ya mungkin juga yang waktu saya upload juga itu sama ya. Hanya gini, itu sudah mengkonfirmasi ijazah Pak Jokowi itu kan asli ya. Dan selama ini kan yang dikatakan oleh Suryo itu bukan saya yang ini kan. Dia katakan itu ya. Fotonya berbeda ya kan. Terus juga tulisannya berbeda dan sebagainya gitu. Makanya dia 96,9%. Tapi Bonatua setelah mendapatkan ini, kan Bonatua mengatakan bahwa ini identik, berarti ya sama lah ya dengan asli yang ada di Polda Metro Jaya. Nah kalau begini ya artinya ya buat kita sih ya ini fine aja, kita tahu aja ini P21 seperti apa artinya kan untuk dipenuhi dari P19. Ini sudah terbit semua gitu loh. Digelar perkara khusus ketika dibuka itu dilihat oleh mereka yang berperkara itu jelas-jelas mengatakan bahwa ini ijazahnya ternyata ada dan ijazahnya ternyata ada lintasannya di foto, ternyata ada embossnya, ternyata ada watermarknya. Kalau pihak yang ada yang diberikan oleh KPU itu tidak ada karena itu kan hitam putih, kemudian itu fotokopi ya, dan juga itu pun tidak secara scan ijazahnya, jadi muncul watermark dan sebagainya. Tapi dengan adanya legalisir oleh universitas itu sudah menandakan gitu loh bahwa ijazahnya itu ada dan asli ya. Jadi tidak ada lagi ya katakan narasi-narasi yang membawa opini publik yang dikatakan tadi saya juga dengar kata Michael Sinaga dia bilang salah, tapi kan dibahas oleh Bonatua itu sama ya yang ada di Dian Sandi punya kan begitu. Jadi buat saya apa yang dilakukan oleh Bung Bonatua ya saya juga apresiasi bahwasanya ingin mengetahui secara jelas detail tidak ada lagi katakanlah dusta di antara kita ya, dalam arti bahwa itu ditutup-tutup ijazahnya dan sebagainya. Dan ini membuktikan ya sekali lagi ini bukan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini clear, clean dan asli. Begitu Kevin. Oke, Bang, kira-kira mungkinkah apa yang diterima oleh Bang Bonatua ini yang merupakan salinan begitu ya, ini akan berbeda nanti ketika di persidangan dengan yang asli yang ditunjukkan oleh pihak Anda dan juga tim? Saya rasa begini Kevin, kita tuh siap untuk di persidangan itu dengan barang bukti kita termasuk barang bukti primer yaitu ijazah Pak Jokowi sendiri yang asli itu. Karena ini kan banyak sekali pernyataan-pernyataan narasi-narasi mengatakan itu palsu-palsu. Kita balik sekarang. Ini adalah ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ya oleh mereka. Ijazah asli yang dituduh palsu oleh RRT ini. Itu saya rasa kalau ketika kita melihat ijazah itu sudah dilegalisir, artinya itu sama gitu loh dengan ijazah asli yang sekarang ada di Polda Metro Jaya yang nanti jadi barang bukti di persidangan. Dan itu akan ditampilkan di persidangan di depan hakim, bukan hanya ijazah satu, tapi juga ijazah SE, ijazah SP dengan ijazah SMA dan ijazah S1 itu. Dan komplit akan ditampilkan nanti di persidangan Kevin. Buat kita tidak ada masalah untuk itu. Yang jelas apa yang telah dibuktikan oleh Bung Bonatua itu dengan ijazah yang tidak ditutup-tutupi dan ada legalisirnya jelas sekali itu dan kalau saya lihat sekilas dari sini itu sama dengan yang ini dan saya katakan ini tidak ada lagi untuk bernarasi-narasi untuk menggiring opini publik yang mengatakan ijazah palsu 99,9%. Dan saya katakan di sini adalah ijazah asli Pak Jokowi 100%, Kevin. Baik. Saya mau ke Bang Bonatua. Bang Bonatua, apakah bisa berkas yang Anda terima saat ini, salinan yang Anda dapatkan saat ini, bisa dianalisis mengingat ini hanya sekedar fotokopi atau salinan? Mungkin dari ketebalan kertas tersebut atau font tulisan dan lain sebagainya. Bisakah? Ya, jadi perlu saya terangkan juga ya, sebelum ke situ bahwa fotokopi legalisir yang saya terima ini ada lebih dan kurangnya dibandingkan asli. Kelebihannya adalah pertama, bahwa yang fotokopi ini mengandung jejak-jejak legalisir. Ya. Legalisir ini tentunya adalah proses administrasi di balik itu yang kita bisa mintakan
klarifikasi nanti ke UGM, siapa yang meleges, kapan permintaan itu, apakah diverifikasi administrasi oleh KPU ya, itu kelebihannya satu. Persamaannya adalah, tadi kan sudah saya ceritakan Bang Kevin ya, bahwa pada saat katakanlah ada ijazah asli seperti asumsi Bang Andi ya, terus difotokopi, artinya ada alih media di sini. Alih media ini informasi yang di asli ini pindah ke fotokopi. Nah, artinya secara ijazah itu kan ada dua yang kita lihat. Pertama, fisiknya, kertasnya. Kedua, informasinya. Nah, kalau di fotokopi ini, kita bisa memeriksa, menguji informasinya. Kalau fisiknya, misalnya katakanlah usia kertas, ada enggak embossnya, ada enggak watermarknya, ada usia tinta, ini jelas tidak bisa. Tapi kalau informasinya seperti tanda tangan, jenis font, itu sudah pasti. Terus kan itu ada tulisan karakteristik tanda penulis tangannya, itu kan agak beda itu. Nah ini juga kita bisa periksa. Terus tanda tangan dekan tanda tangan dekan yang meleges juga bisa kita periksa. Terus mungkin materai kan ada kemarin sempat ada isu ya, apa benar 100 itu bisa kita periksa, dan foto juga bisa kita periksa, walaupun kita harus hati-hati bahwa foto dan materai itu aslinya berwarna, tapi kita bisa mengecek bentuk kesesuaiannya tanpa dengan catatan bisa jadi salah kalau warnanya tidak ada, seperti itu Bang Kelvin. Nah untuk kekurangannya sendiri tentu tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk fotokopi jangan pernah kita berharap ada di situ jejak dokumen forensik. Kita bisa ngecek usia kertas, nggak boleh. Kenapa? Ini keterbatasan dia adalah tadi itu bahwa kita itu hanya ahli media. Ahli media pun informasi yang dipindahkan dari media, katakanlah ijazah asli ke fotokopi. Seperti itu Bang Kelvin. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama itu untuk menganalisis semua yang Anda sampaikan? Saya sebenarnya sudah jalan ya, dengan kebetulan yang selain 9 item saya sudah kerjakan. Misalnya fontnya, ini sudah bisa kita cek. Coba cek aja aplikasi What is my font. Itu tinggal masukin aja ijazahnya, nanti ketahuan tuh fontnya apa sebenarnya. Jadi kita tidak boleh debat kusir lagi. Ya, harapan saya, kenapa saya upload ini di media saya, supaya orang nanti mengujinya. Setiap sampel yang dia uji betul-betul yang dari saya, karena saya menjamin yang di saya itu dari KPU, supaya tidak ada nanti penipuan sampel yang salah. Nah, nanti ke depannya begitu ini sudah selesai, saya akan masuk ke 9 item tadi, khususnya tanda tangan. Nah, di tanda tangan ini akan terjadi diskursus publik, ya kan? Kita akan ini kan sudah menasional nih, artinya publik akan mungkin dia punya teman, saudara yang meleges tahun 2014, meleges 2019, 2005, dia mungkin akan berkomen. Saya tidak mau berspekulasi bahwa ini akan salah, tidak. Saya juga tidak langsung mengiyakan kalau ini berbeda. Tentunya ada tahapan-tahapan verifikasi validasi. Kenapa? Bagi saya menuduh sesuatu itu adalah sangat ekstra hati-hati, karena ini kadang seperti panah yang tidak bisa ditarik lagi. Seperti itu. Jadi harap publik bersabar. Yang 9 item ini kita akan melakukan secara hati-hati, bahkan kita akan melibatkan pihak-pihak yang misalnya kayak Bung Andi, kita akan ajak supaya ini fair. Kenapa? Kalau dari perspektif saya selaku peneliti yang punya hipotesis ijazah itu tidak ada, tentu ada kecenderungan saya tidak netral. Tapi itu memang harus saya lakonin. Makanya saya nanti butuh balancing sebagai koreksi dari hasil penelitian saya. Begitu kira-kira Bang Kevin. Oke, Bang Andi, ini perlu adanya beberapa mungkin verifikasi ya, sederhananya apa yang disampaikan oleh Bang Bonatua. Menurut Anda perlukah diverifikasi lagi apa yang diterima dari salinan tersebut? Buat kami buat apa diverifikasi? Kalau untuk buat pencalon sudah selesai, Pak Jokowi sudah sampai jadi presiden 2 periode, ya. Kalau buat saya, kalau Bung Bonatua melakukan ini untuk disertasi dia misalnya, atau ya hobi dia, ya silakan saja, nggak ada pengaruh buat kita mengenai ijazah delegalisir itu. Yang jelas itu adalah ijazah asli beliau yang ada di Polda Metro Jaya itu yang sebagai barang bukti nantinya di persidangan. Itu yang penting gitu loh.
Ya, kan kembali lagi saya katakan tadi Kevin ya, dia kan nanti Bung Bonatua kan akan upload ya, mengundang publik untuk itu. Yang penting di sini ya tidak ada tendensius yang mengatakan tadi ya apa yang dikatakan Michael Sinaga itu tidak sekonyong-konyong dia ngomong ini ada masalah dengan fontnya atau apa perubahan-perubahan yang ada di situ, tidak seperti itu. Karena itu kan memang saya setuju harus diuji ya. Sedangkan fotokopi itu bukan suatu alat yang bisa diuji secara keseluruhan karena itu hitam putih ya. Tapi kalau kita katakan yang diuji itu adalah ijazah analognya yang dilakukan seperti oleh Barreskrim Polri, nah itu jelas gitu loh. Legal standingnya pun juga jelas di situ. Ya, jadi intinya pada kita itu apapun yang dilakukan ini sudah menegaskan, menjelaskan kepada publik bahwasanya ijazah yang diterima oleh KPU baik di daerah, Jakarta maupun pusat itu sudah terkonfirmasi ada legalisir ijazah tersebut yang digunakan untuk mendaftar sebagai pemimpin Republik ini. Artinya dilegalisir itu tidak mungkin akan dilegalisir tanpa menyertakan yang namanya ijazah aslinya untuk dilihat oleh pihak universitas seperti itu. Terlepas bahwa ada sisi administrasi yang dilakukan misalnya antara UGM dengan KPU, itu adalah hak administrasi dua institusi tersebut, tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah tersebut yang digunakan untuk mencalonkan diri. Jadi untuk kita, Kevin, kita santai-santai saja, tenang-tenang saja, kita menunggu ya kapan P21 dan kapan itu dilakukan persidangan. Terima kasih, baik. Kevin. Baik, Bang Bonatua, ini katanya sia-sia untuk Anda melakukan verifikasi lagi, tanggapannya? Jadi ini harus clearkan ini juga nih ya, termasuk Bang Andi ya dan kawan-kawan yang lain, bahwa ini termasuk Pak saya nih peneliti, bahwa sampel yang saya dapat ini adalah sekunder yang belum teruji. Di PKPU itu memang disebut ada verifikasi, ada klarifikasi, dan di Undang-Undang Karsipan ada autentikasi. Jadi yang saya dapat ini hanya sampel terverifikasi. Sampai detik ini, bahkan kemarin sidang kita di Komisi Informasi Jawa Tengah, KPUD Solo dengan tegas mengatakan mereka tidak melakukan klarifikasi. Kenapa? Karena memang di kalimat di undang-undang PKPU itu mengatakan dapat. Jadi KPU dapat mengklarifikasi jika ada laporan masyarakat, jika mencurigakan, jika macam-macam. Artinya sampai detik ini KPU, mau lembaga KPU Solo, DKI, Jakarta, KPU Pusat tidak pernah melakukan klarifikasi. Jadi maaf, saya harus bilang bahwa saya harus menempuh jalur untuk agar Andri itu melakukan autentikasi karena masa klarifikasi sudah lewat. Artinya bisa saja nanti yang ini tidak sama dengan asli yang disebut Bung Andi tadi, bisa saja tidak sama. Kenapa? Memang belum ada bukti dokumentasi, bukti administratif bahwa KPU pernah melakukan klarifikasi. Begitu, Bung Andi dan Bung Kevin. Iya, Bang, berarti ya, Anda kalau saya tambahkan di sini ya, silakan, Kevin. lanjut. Ya. Ya, dan KPU kan nggak sampai autentikasi untuk masalah itu gitu. Itu sampai masalahnya kan verifikasi saja, kan kayak begitu. Ya kalau misalnya Bung Bonatua mau melakukan autentikasi ya silakan saja. Yang saya katakan tadi ini sudah selesai gitu. Ya apa yang dilakukan oleh KPU dari daerah sampai pusat itu kan sesuai dengan undang-undang perpunya kan, per KPU itu, peraturan KPU itu. Ya sampai verifikasi misalnya untuk itu. Tidak sampai autentikasi untuk masalah ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai penyelenggara negara untuk itu. Bahwasanya itu silakan saja kalau Bung Bonatua. Tapi buat saya katakan tadi, udah tidak ada pengaruhnya ini. Buat apa? Udah nggak ada pengaruhnya. Ini sudah selesai, ya artinya sudah diangkat sebagai wali kota, gubernur, dan presiden pula kan untuk itu. Dan peraturan KPU-nya juga sampai verifikasi saja, ya. Jadi yang kembali lagi kalau saya katakan, ya saya terima kasih buat Bung Bonatua bahwasanya ini untuk presiden ke depan. Ya penyelenggara negara seperti KPU ya lebih hati-hati lagi, ataupun juga misalnya KIP atau Andri gitu kan, dalam hal dokumentasi dan sebagainya itu lebih sinkron ya dan lebih terintegrasi ke depannya gitu. Perbaikanlah untuk ke depan gitu.
Oke. Begitu, Kevin. Saya mau ke Bang Bonatua. Bang, kalau misalkan ini ijazah yang ada di persidangan nanti ya, kita bicara konteksnya di persidangan, yang ditunjukkan ini adalah asli, tapi ternyata berbeda dengan apa yang Anda terima sekarang atau salinannya. Berarti ijazahnya sebenarnya ada lebih dari satu? Mungkin bukan ijazahnya yang lebih satu, tapi fotokopinya lebih dari satu. Oke. Silakan lanjut. Jadi, Bang, lanjut. Catatan saya melihat saya menemukan bisa dicek di TV sebelah ya. Di TV sebelah itu pernah ada acara dihadiri oleh menteri, dihadiri oleh ketua KPU, dan ada pelaku yang namanya pelaku pasar pramuka. Dia menceritakan modus-modusnya bahwa mereka tidak butuh asli, mereka hanya mencetak fotokopi. Dan bagaimana bisa fotokopi itu dilegalisir? Mereka bilang bahwa mereka memelihara, merawat orang-orang yang melegalisir, katakanlah kampus atau institusi sekolah. Jadi itu bisa ditelusuri jejaknya itu Menteri Pendidikan juga bingung waktu itu di situ. Dan untungnya saya menemukan dokumen ini sehingga saya bisa jadikan ini sebagai bukti hipotesis saya gitu. Oke. Baik. Ini mohon maaf Bapak, abang-abang, karena waktu kita terbatas. Terakhir saya izin meminta kepada Bang Bonatua lagi untuk bisa menunjukkan kembali salinannya. Dan pemirsa, kita akan mencoba. Ini tahun 2019 ya. Oke, 2019 membandingkan dengan apa yang tersebar di media sosial. Kita akan tunjukkan pemirsa sebentar. Ini sebelah kiri pemirsa, ini adalah salinan ijazah yang diterima oleh Bang Bonatua Silalahi dari KPU. Ini fotokopian ya, karena ini salinan, dan sebelah kanan ini ijazah yang tersebar di media sosial. Tadi disampaikan bahwa dari Bang Bonatua dan juga Bang Andi Aswan ini ada opininya masing-masing, pendapatnya masing-masing. Namun kita juga bisa sama-sama saksikan pemirsa apakah sama yang diterima dari Bang Bonatua dari KPU dan juga yang ada tersebar di media sosial. Baik, terima kasih Bang Bonatua. Saya lihat itu sama loh, Kevin. Oh iya, silakan Bang, singkat saja. Ini yang 2014, mungkin ini sama juga ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, sama. Coba kita lihat dari logonya itu juga segi 5, ya bukan bulat ya, segi 5. Ya. Dan itu hanya bedanya cuma ada legalisir aja sama cap merah di atas legalisirnya. Yang lainnya itu sama semua, cuma warna dan hitam putih. Itu aja, Kevin. Oke, baik. Kita tentunya nantikan hasilnya nanti, dan juga kita tunggu Bang Bonatua dan tim untuk bisa melakukan autentikasi terkait dengan salinan yang Anda terima. Terima kasih. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Abang-abang, kita harus juga yang ini, yang untuk Solo dan DKI. Kan ada 3 lagi yang mau kita minta. Oh, baik. Ditunggu berarti ya, Bang Bonatua ya. Baik, terima kasih Bang Andi Aswan, Ketum Jokma Nusantara Bersatu, dan juga penggugat sengketa informasi publik ijazah Jokowi Bonatua Silalahi telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak. Ada masih di Sindo Sore pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop kembali dilakukan dengan agenda pemeriksaan 8 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan saksi ini untuk menelusuri proses penentuan vendor dan penetapan harga yang diduga merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Jaksa Penuntut Umum juga mendalami peran staf khusus dan juga pejabat eselon yang terlibat dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode 2020 hingga 2022. Sementara sidang lanjutan ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 digelar hari ini. Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.
Dalam agenda sidang hari ini masih dalam pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Sejauh ini JPU dari KPK telah menghadirkan 9 orang saksi. Pada sidang sebelumnya, 2 orang pejabat Kemenaker dihadirkan untuk memberikan keterangan soal proses pemerasan terjadi hingga aliran uang yang masing-masing ke kantong para terdakwa termasuk ke diri mereka sendiri. Diketahui mantan Wamenaker Immanuel Ebenhezer dan komplotannya didakwa menerima uang 6,5 miliar rupiah dari memeras pemohon sertifikat dan lisensi K3. Usai persidangan, Immanuel Ebenhezer kembali menyebut perkara yang diorkestrasi oleh KPK terkait dirinya tidaklah ada. Noel bahkan menyindir operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK merupakan operasi tipu-tipu. Hukum di Republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya, saya mau bikin yang namanya, Komisi Penitipan Kasus. Jadi Komisi Penitipan Kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa. Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil. Gimana tuh Bang lagunya, Bang? Operasi tipu-tipu. Konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, 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 bocil. Pemirsa, KPK menangkap Hakim Pengadilan Negeri Depok dan menyita uang 850 juta rupiah dalam tas ransel. OTT terkait dugaan suap penanganan perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Karaba Dikdaya, perusahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. 7 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis lalu di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. 7 orang tersebut terdiri dari 3 pihak Pengadilan Negeri Depok, yaitu Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, dan jurusita, serta 4 orang dari PT Karaba Dikdaya. Dari 7 orang yang diamankan, 5 orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Perkara ini berawal dari putusan PN Depok tahun 2023 yang mengabulkan gugatan PT Karaba Dikdaya atas sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kota Depok. Dalam proses eksekusi terjadi permintaan fee untuk mempercepat eksekusi lahan dengan nilai kesepakatan sebesar 850 juta rupiah. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BR menyampaikan kepada saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD adanya permintaan fee yang dimaksud, gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari direktur utamanya. Namun demikian pihak PT KD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, ada tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya BR dan YOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Para tersangka kini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengaktifkan kembali 11 juta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya dinonaktifkan mendadak. DPR meminta layanan kesehatan dalam 3 bulan ke depan tetap dimaksimalkan. Keputusan ini diambil dalam rapat dengar
pendapat dengan DPR sejumlah menteri terkait Kabinet Merah Putih. Keputusan diambil agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan selama proses pembenahan data berlangsung. Alasannya perlindungan terhadap peserta PBI BPJS Kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Itu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. 11 juta jadi gimana? Ya bertambah 11 juta, tapi kan 3 bulan. Kemudian ini kan akan dikasih waktu. Kalau habis ya habis, kalau bisa pemutahiran. Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari yang 98 juta itu. Tapi setelah 3 bulan kan akan balik ke level yang semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, ya jangan kaget lah. Atau kalau mau bayar sendiri, jadi tercover, bisa tercover betul. Jadi yang kemarin kan nggak adilnya kenapa? Karena tiba-tiba di bulan Februari ada 11 juta satu bulan. Kan kaget semua. Karena belum ada pentahapan yang terukur waktu itu ya. Sebelum-sebelumnya kan cuma 1 juta, 2 juta, paling banyak 5 juta. Tapi nggak 1 bulan. 1 bulan 11 juta kan 10% tiba-tiba nggak bisa dapat akses, ya pasti ada yang banyak yang kena. Yang menimbulkan kemarin mungkin banyak protes ya. Ini diperbaiki dengan sistem tadi. Nanti ke depan 3 bulan, kalau dia nggak masuk ini, dia akan diberitahu 3 bulan sebelumnya. Jadi sosialisasinya akan ditingkatkan lebih baik lagi. Dalam rapat konsultasi bersama DPR hari ini, Menkyu Purbaya angkat bicara terkait penonaktifan peserta PBIJK yang ramai dikeluhkan masyarakat. Yang meminta pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan pemutakhiran dan juga jangan membuat keributan. Karena uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini tidak berkurang. Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudian akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan. Terima kasih Anda masih di sini sore. Pemirsa, seorang murid berpakaian SD asal Papua menangis saat pulang sekolah. Ternyata dirinya menangis karena pensil yang digunakan patah. Sudah datang. Jangan nangis lagi ya. Ya, pemirsa, inilah seorang murid asal Papua yang sempat menjadi perbincangan warganet. Murid ini sempat menangis hanya karena sebatang pensilnya patah. Seorang warga membagikan kisah dirinya membelikan pensil baru ke murid tersebut. Murid asal Papua yang sangat bangga mengenakan pakaian merah putih. Meski tanpa alas kaki, murid ini selalu antusias berangkat ke sekolah. Sudah datang. Sementara pemirsa, dunia pendidikan Indonesia sudah saatnya segera membuka mata. Masih banyak putra-putri bangsa yang semangat bersekolah namun terkendala dari ekonomi. Inilah tangisan histeris seorang ibu setelah putrinya meninggal dunia di jalan
di kawasan Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi saat sang anak menjual tisu di jalanan. Anak tersebut meminggirkan keinginan untuk bermain, meminggirkan keinginan untuk sekolah. Ia berjualan tisu demi membantu keluarga, mengumpulkan uang untuk membeli nasi agar ia dan ibunya tidak kelaparan. Namun naas, kecelakaan lalu lintas terjadi. Anak kecil itu meninggal dunia. Sebelumnya, Indonesia juga berduka dengan hilangnya nyawa seorang anak di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak kelas 4 SD tersebut memutuskan mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban mengambil jalan pintas akibat tekanan ekonomi. Diduga khawatir terus membebani ibunya untuk mencari uang demi membiayai sekolah dan membiayai kehidupan. Anak tersebut mengambil langkah yang memilukan. Saat melakukan olah TKP, petugas menemukan sepucuk surat dari korban yang mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Molo mama, selamat tinggal ibu. Ya, tak ingin peristiwa di Ngada NTT terulang, sejumlah warga membagikan kegiatannya dengan berbagi buku ke anak-anak. Kegiatan seorang warga membagikan buku tulis dan juga pulpen diunggah di @husnulkotimah. Terlihat sejumlah anak sangat antusias, bahagia mendengar ada pembagian buku gratis. Tak lama, anak tersebut juga berbagi cerita tentang keseruannya selama sekolah. Sementara itu, seorang pengendara motor juga berbagi buku ke anak-anak. Dalam perjalanan, buku-buku itu disimpan dalam kardus di motornya dan berhenti sejenak untuk memberikan buku tulis ke sejumlah anak. Tak disangka pemirsa, banyak sekali anak yang mendatangi dan juga menunggu mendapatkan buku tulis. Kemudian aktivitas berbagi buku juga dilakukan seorang influencer bernama Fitria Febriantisa. Anak-anak berbaris menunggu untuk dibagikan buku tulis. Terlihat raut wajah bahagia dan antusias membuktikan bahwa anak-anak Indonesia sebenarnya sangat senang untuk sekolah. Namun terkadang keterbatasan ekonomi kerap menjadi penghalang. Pemirsa, bayi berusia 1 tahun harus bertahan tinggal dengan keluarganya dengan keterbatasan ekonomi. Bayi tersebut harus rela makan nasi dengan bumbu penyedap saja. Pemirsa, inilah seorang wanita yang mendatangi rumah tetangganya dan menyuapi bayi 1 tahun di rumah tersebut. Ia menangis karena baru mengetahui bahwa bayi tersebut tinggal dengan neneknya dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Dengan kondisi ini, nenek tersebut harus mengasuh 6 cucunya. Mirisnya akibat kendala biaya, bayi itu terpaksa minum banyak air putih, susu kental manis sasetan, dan juga makan nasi putih yang dicampur dengan bumbu penyedap. Baru mengetahui kondisi sang bayi, tetangga berdatangan dan mulai menggalang dana. Bantuan dari netizen berdatangan dan kini telah terkumpul sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi untuk sang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para donatur yang kasih buat kami sama Dede Zea. Ini disaksiin sama para tetangga juga ya teman-teman. Makasih banyak. Udah dibantu dari segi finansialnya, terus dari pampersnya juga, susunya juga buat Dede Zea. Untuk donasi dari teman-teman media sosial dan saya, Dede Zea sama aparat setempat, Dinsos dan RT RW-nya semuanya. Terima kasih.
kasih. Mohon maaf jika donasi ini bikin mendadak kan. Karena saya juga